Jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Hari ini saya akan melaksanakan ujian pembelajaran kinerja atau UKIN di sekolah asal saya, yaitu SMA Negeri Wolwal pada kelas 10 IPA 2 dengan menggunakan model pembelajaran PBL dengan metode demonstrasi pada materi gerak lurus. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu minta kesediaan satu orang pemimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, ya Tuhan sekarang kami akan memulai aktivitas pembelajaran kami. Karena itu, Engkau mari memberikan hikmat kebenaran kepada kami, agar sebentar guru menjelaskan materi kepada kami bisa dipahami dan bisa dimengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak ya, selamat kembali. Oke, bagaimana? Semuanya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Oke, sudah siap. Ibu absen dulu ya. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini dalam kegiatan pembelajaran. Ketua kelas ada yang tidak hadir? Semua hadir Ibu. Oke, semua hadir, luar biasa ya. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentang gerak lurus dengan kompetensi dasarnya yaitu 3.4 yaitu menganalisis besaran fisik pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan kecepatan konstan. Nah, untuk pasangan kerjanya adalah menyajikan data dan hasil percobaan gerak benda dengan menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan. Ya, baik anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang vektor ya. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu besaran vektor? Ya, Marina, besaran vektor itu yang bagaimana? Besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya seperti kecepatan dan perpindahan. Oke, besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Contohnya adalah kecepatan dan perpindahan. Oke, nah kalau begitu apa itu besaran skala? Oke, Erni. Besaran skala adalah besaran yang memiliki nilai dan perpindahan. Contohnya? Oke, kalau besaran skala dia hanya punya nilai tapi tidak punya arah ya. Seperti itu. Jadi contohnya ada panjang, masa, dan juga waktu ya. Baik, di SMP kalian pernah diajarkan oleh guru terkait dengan materi gerak lurus. Mungkin ada yang masih ingat apa itu gerak lurus? Saya Ibu. Ya, Indra, apa itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak yang terjadi di sepanjang lintasan yang lurus. Gerak yang terjadi pada lintasan yang berupa gerak garis lurus. Kalau gerak, ada yang tahu ya, Arona? Perubahan suatu benda. Perubahan suatu benda. Berarti kalau benda bergerak dia mengalami perubahan apa? Perubahan posisi. Kalau gerak lurus tadi? Gerak yang terjadi di sepanjang lintasan yang lurus. Ya, gerakan yang terjadi di sepanjang lintasan yang berbentuk garis lurus ya. Nah, tadi ada yang ke sekolah menggunakan sepeda motor. Ada Ibu. Siapa? Saya. Ada dua, Iqbal, Paulus. Kira-kira kalian pernah melihat alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan benda tersebut, mobil atau motor yang kalian gunakan? Pernah Ibu. Kira-kira nama alat itu apa? Speedometer. Speedometer. Ya, jadi speedometer punya fungsi. Fungsinya adalah untuk melihat kecepatan ketika kalian berkendara ya. Jadi tolong berkendara dengan kecepatan yang jangan terlalu besar karena bisa membahayakan diri ya. Oke, berbicara tentang gerak lurus, ada pun tujuan yang harus kita capai pada kegiatan pembelajaran
pada siang hari ini ada 4. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, kalian mampu mendeskripsikan konsep gerak lurus dengan benar. Kemudian menganalisis perbedaan jarak dan perpindahan dengan benar. Kemudian menghitung kecepatan, kelajuan, dan kecepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan dengan benar. Kemudian yang terakhir bisa membedakan apa itu GLB dan GLBB. Baik, untuk menjawab tujuan dari pembelajaran kita hari ini, metode yang akan digunakan di sini adalah metode demonstrasi. Untuk itu, Ibu minta kesediaan kalian semua supaya fokus dalam mengamati demonstrasi yang akan dilakukan oleh teman kalian di depannya. Untuk itu, Ibu minta kesediaan Paulus untuk mendemonstrasikan kegiatan kita hari ini. Ada 2 demonstrasi yang akan ditampilkan. Yang pertama demonstrasi ini, yang kedua nanti demonstrasikan ke lantai. Untuk demonstrasi yang pertama, ini berkaitan dengan gerak lurus. Silakan kalian amati gerakan yang dilakukan oleh mobil yang ada pada lintasan ini. Kira-kira setelah kalian amati, kalian bisa identifikasi apakah benda tersebut atau mobil tersebut bergerak, apa bentuk gerakannya. Silakan kalian identifikasi, banyak hal yang bisa kalian amati ya. Kemudian dari hasil pengamatannya, silakan kalian masukkan ke dalam LKPD yang nanti Ibu akan bagikan ya. Kemudian didiskusikan untuk dipresentasikan. Baik, silakan perhatikan untuk demonstrasi pertama dari tarik ke sana bertemu. Ya, kita lihat arahnya seperti ini. Kemudian ya, coba diulangi lagi. Posisi awal dari Paulus itu berada di titik A. Jadi titik A itu ada di sini, silakan berdiri di sini. Kemudian nanti Paulus berjalan dari titik A ke titik B itu sejauh 3 meter. Kemudian dari B ke C itu sejauh 4 meter. Jadi silakan kalian perhatikan, ini berkaitan dengan jarak dan juga perpindahan. Mana yang disebut jarak, mana yang disebut dengan perpindahan ya. Oke, silakan Paulus. Dia berjalan dari titik A ke titik B. Nah, kemudian dari B ke C. Ya, langsung menghadap. Pastor bisa lihat tadi dok? Oke. Silakan kalian identifikasi persoalan sebanyak mungkin terkait dengan 2 presentasi, 2 demonstrasi yang dilakukan oleh teman di depannya terkait dengan gerak lurus dan juga jarak dan juga perpindahan. Baik, terima kasih untuk kesediaannya Paulus, silakan duduk kembali. Nah, untuk menjawab hasil pengamatan kalian, di sini aku minta kalian bentuk kelompok. Di sini minta kalian bentuk kelompok berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk minggu lalu. Silakan kalian bentuk untuk kita lakukan. Dimasukkan ke dalam KPD ya. Waktu untuk kalian kerjakan itu Ibu kasih waktu 15 menit untuk kalian identifikasi masalah terkait dengan demonstrasi tadi. Silakan.
semua bisa dilihat di bahan ajar yang sudah diberikan. Ada beberapa soal yang ada dalam KPD, itu boleh dilanjut. Ingat tulis nama kelompok ya. Bagian depan itu, tolong tulis nama kelompok. Benda itu bergerak atau tidak dari ilustrasi tadi. Ada semua bisa dilihat di bahan ajar yang sudah diberikan. Ada beberapa soal yang ada dalam KPD, itu boleh dilanjut. Bicara soal perpindahannya. Ingat, keaktifan kalian itu sangat penting dalam kegiatan berdiskusi ya. Di sini ibu menilai siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif. Jadi tolong aktif semua. Oke, bagaimana? Yang sudah atau masih? Oke, kita semua? Baik, kalau sudah kita langsung presentasi ya. Kalau begitu, kelompok mana yang boleh bikin presentasi? Sini Ibu. Kelompok 2 ya. Silakan presentasinya boleh berdiri di depan situ langsung dipresentasikan. Presentasi dari teman kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kami. Dari kedua demonstrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa demonstrasi pertama, mobil tersebut dapat bergerak lurus karena mobil itu bergerak di atas lintasan berbentuk garis lurus. Demonstrasi kedua yang dikatakan dengan jarak yaitu Paulus bergerak dari titik A ke titik B sejauh 3 meter dan dari titik B ke titik C sejauh 4 meter.
maka jarak yang ditempuh oleh Paulus sejauh 7 meter. Dan perpindahan yang dilakukan oleh Paulus dari titik A ke titik C adalah 5 meter. Di sini kami menggunakan rumus teorema Pythagoras. Jika ada pertanyaan, saya memberikan kesempatan. Terima kasih. Oke. Bagaimana yang lain sampai kelompok ada pertanyaan? Pas. Oke. Untuk kelompok 2 silakan. Sekian dan terima kasih. Baik, kita untuk kelompok berapa lagi yang maju? Ya, kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan demonstrasi pertama dan demonstrasi kedua. Dari hasil diskusi kami terkait dengan demonstrasi pertama dan kedua, dapat disimpulkan bahwa pada demonstrasi pertama, mobil tersebut dapat dikatakan bergerak lurus karena bergerak melalui lintasan yang berbentuk garis lurus. Dan pada demonstrasi yang kedua, yang disebut jarak, yaitu ketika Paulus bergerak dari titik A ke titik B dan bergerak dari titik B ke titik C. Dan jarak dari titik A ke titik B sejauh 3 meter. Dan jarak dari titik B ke titik C sejauh 4 meter. Sehingga jarak totalnya adalah 7 meter karena 3 meter tambah 4 meter sama dengan 7 meter. Perpindahan yang dilakukan Paulus dari titik awal ke titik akhir yaitu sebesar 5 meter. Dan kami mengetahuinya menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sehingga akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 9 tambah 16 sama dengan akar root 5. Jadi akar root 5 sama dengan 5 meter. Bisa dituliskan di depan supaya teman-teman bisa yang belum paham bisa paham ya. Baik, di sini saya memberikan tanggapan bagi pertanyaan dari kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi kami. Jadi buka sesi pertanyaan. Kira-kira ada yang mau tanya? Nah, silakan tanya sudah. Ada ibu. Ya, siapa? Rizda. Oke. Dari kelompok 2 bertanya. Ya, mobil tersebut bergerak lurus karena bergerak melalui lintasan yang berbentuk garis lurus. Oke. Jadi ditanyakan apakah mobilnya itu bergerak lurus atau tidak? Oke. Jadi jawab. Baik, sekian dan terima kasih. Sekarang kelompok 2. Oke. Sekarang kita lihat karena kelompok 3 ada kelompok silakan presentasikan hasilnya. Yang lain tolong berdiri kalau ada pertanyaan. Silakan. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membaca hasil pengamatan kami. Dari demonstrasi yang pertama, apakah mobil bergerak lurus? Iya, mobil bergerak lurus karena melewati lintasan yang bergaris lurus. Dan dari demonstrasi yang kedua, yang dikatakan jarak adalah ketika Paulus berjalan dari titik A ke titik B dan dari titik B dari titik B ke titik C. Dan nilai dari titik A ke titik B sejauh 3 meter dan dari titik B ke titik C sejauh 4 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh Paulus adalah sejauh 7 meter. Dan perpindahan adalah perpindahan Paulus dari titik A ke titik C sejauh 5 meter. Karena kami mengetahui nilai 5 meter dari kami menggunakan rumus teorema Pythagoras. Ya, baik, di sini saya membuka sesi pertanyaan. Tanya, silakan tanya. Ini kelompok terakhir. Rugi kalau tidak tanya. Kalau memang sudah paham, tidak apa-apa. Terkait dengan gerak, terkait dengan jarak maupun perpindahan.
perpindahan. Pas. Pas? Kasih, Bu. Pas. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, anak-anak sekalian. Jadi dari hasil pengamatan, kemudian ada diskusi, bahkan sampai dengan presentasi, ada hal-hal yang dapat kita lihat bersama bahwa ketika Paulus melakukan gerakan mobil pada demonstrasi yang pertama, kalian lihat apakah mobilnya bergerak? Bergerak. Gerakan apa yang dilakukan? Ya, bergerak lurus. Berarti kalau dia bergerak, kenapa dia melakukan gerak lurus? Ya, karena lintasannya lurus. Nah, kira-kira untuk demonstrasi yang pertama, apakah kita bisa hitung kecepatannya? Bisa. Bagaimana kalau kita hitung dia punya kecepatan? Sama dengan SPP. Berarti harus kita tahu dulu jaraknya berapa, kemudian waktu yang ditempuh oleh mobil tersebut. Kalau kita sudah tahu dia punya jaraknya berapa, waktunya berapa, maka kita gampang untuk hitung dia punya kecepatannya. Ingat itu baik-baik. Nah, berdasarkan demonstrasi kedua yang dilakukan oleh Paulus, di sini berkaitan dengan jarak. Jaraknya itu kan kita lihat jarak dari titik A ke titik B tadi kan 3 meter toh. Kemudian dari B ke C itu berapa meter? 4. Lalu kita lihat arahnya dari titik A ke B, kemudian jarak lagi ke C. Maka tinggal kita hitung dia punya totalnya 3 meter tambah 4 dapat 7 meter. Ya, ingat sekalian masih ingat toh cara menjumlahkan vektor kemarin. Kemudian untuk perpindahan, kan sesuai dengan dia punya penjelasan tadi bahwa perpindahan itu kan perubahan kedudukan, di mana awalnya dia ada di titik A, terakhir dia ada di titik C. Maka kita tahu dia punya perpindahannya berapa. Nah, untuk tahu perpindahannya berapa, kita harus gunakan rumus teorema yang sudah dijelaskan oleh teman tadi. Hasilnya adalah 5 meter ya. Baik. Jadi dari hasil presentasinya dapat kita simpulkan secara bersama-sama. Yang pertama, gerak. Tadi Ibu sudah bilang gerak itu adalah perubahan posisi benda terhadap titik tujuan. Kemudian sebuah benda dikatakan bergerak lurus apabila kedudukan benda berubah menjauh atau mendekat terhadap benda lainnya pada garis lintasan berbentuk garis lurus ya. Kemudian contohnya apa saja? Misalnya kendaraan yang berjalan tadi kita lihat ada demonstrasi tadi. Kan lintasannya lurus, tidak mungkin dia jalan tabrak kiri kanannya. Kemudian ada seorang anak yang bergerak atau berjalan ya. Seorang anak berjalan. Kemudian ada buah yang jatuh dari pohon. Nah, itu terkait dengan gerak lurus. Kemudian, kalau jarak dan perpindahan, seperti yang saya Ibu katakan bahwa perpindahan itu merupakan salah satu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Apakah dia termasuk besaran skalar atau vektor? Vektor. Berarti perpindahan merupakan besaran vektor. Kemudian, apalagi jarak? Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda, ya, dia termasuk besaran skala. Termasuk besaran skala karena hanya memiliki nilai saja, kan arahnya tidak ada. Kemudian, misalnya, untuk contoh, sebuah mobil bergerak dari titik A menuju titik B, kemudian ke C dan kembali lagi ke titik A. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 600, sedangkan perpindahan dilakukannya adalah 0. Di sini kalian perhatikan, ya ini ada gambarnya. Itu gambar mobil dari titik A, kemudian dia berjalan ke titik B, dari titik B ke titik C, kemudian dari titik C kembali lagi ke A. Apakah mobil tersebut melakukan perpindahan? Tidak. Kenapa? Karena dia Siapa yang bisa jawab sendiri angkatan? karena dia tidak ada dia punya titik akhir. Tidak ada punya titik akhir.
titik akhirnya ada di mana sekarang? Di A. Ya, berarti ada titik akhirnya tuh di titik A. Maka nilainya adalah awalnya di A, kemudian ke B, dari B ke C, kembali lagi ke A. Dan lakukan perpindahan atau tidak? Tidak. Jadi tidak mengalami perubahan posisi. Apakah bisa dihitung jaraknya? Bisa dihitung jaraknya dari gambar tersebut? Bisa. Nah, kira-kira jaraknya berapa? Dengan Dari A ke B 200, B ke C 250, dan C ke A itu 150. Berarti jarak totalnya berapa? 600 ya, 600 meter. Nah, itu untuk contoh. Nah, ingat untuk gerak lurus itu dibagi menjadi dua. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah. Jadi kalian lihat sebuah benda dikatakan mengalami gerak lurus beraturan jika lintasan yang ditempuh oleh benda itu berbentuk atau berupa garis lurus dan kecepatannya selalu tetap. Ketika benda melakukan gerak lurus maka kecepatannya itu selalu tetap ya. Nah, jadi dia punya kecepatannya selalu tetap setiap saat, gitu. Kemudian benda yang bergerak lurus menempuh jarak yang sama untuk dalam waktu yang sama. Contohnya kelajuan dan kecepatan. Nah, untuk mencari perbedaan antara kecepatan dan kelajuan, kalian harus ingat untuk kelajuan itu berbicara tentang jarak. Dia punya kaitan dengan jarak. Kelajuan dia berkaitan dengan jarak sehingga dia termasuk dalam besaran skala. Sedangkan kalau kecepatan yaitu berbicara tentang perpindahan benda sehingga dia masuk pada besaran vektor. Sehingga secara matematis untuk kelajuan itu dapat disimbolkan V sama dengan S per ya, kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Kemudian untuk kecepatan, kelajuannya, kecepatan itu kalau secara matematis dapat disimbolkan bagaimana? S sama dengan Ya, itu kalau kita cari dia punya jarak. Ya, V sama dengan V sama dengan delta S per S per delta T. Ya, ingat delta perubahan. Ya toh, ada S atau jarak yang kedua dikurangi jarak pertama dibagi dengan waktu kedua kurang waktu pertama. Jadi sebelum dia bergerak dengan sesudah dia bergerak ya. Kita hitung dulu dia punya pergerakannya itu berapa dia punya kecepatannya. Jadi ada perbedaannya, ingat kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan yaitu vektor scalar, kecepatan itu perbedaan berarti vektor. Rumusnya ada perbedaan seperti itu ya. Oke. Kemudian yang berikut ada juga GLBB, gerak lurus berubah. Di GLBB itu adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus yang percepatannya tetap. Percepatan itu simbolkan dengan A kecil ya, itu percepatan. Nah, benda yang bergerak berubah beraturan dapat berupa bertambah beraturan atau dipercepat dan berkurang beraturan atau diperlambat. Ini ada contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan dipercepat dan diperlambat ya. Nah, di sini misalnya bola yang dilempar ke atas. Bola dilempar ke atas kemudian buah apel yang jatuh dari pohonnya. Coba kalian bayangkan waktu kalian lempar bola ke atas, kemudian kalian amati saat bola tersebut jatuh, apakah dia lambat atau cepat? Saat dia naik cepat atau lambat? Lambat. Dia naik kemudian sampai titik akhir itu dia akan sedikit lambat, kemudian kalau mau jatuh berarti dia lebih cepat. Itulah saat dipercepat. Gerak lurus secara berubah beraturan dipercepat ya. Kemudian yang berikut apel yang jatuh dari pohonnya, apa yang jatuh dari pohon? Berarti di atas. Kalau pas jatuh dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Kemudian menendang bola secara horizontal. Ketika yang laki-laki menendang bola itu kira-kira dipercepat atau diperlambat? Cepat, dipercepat ya. Kemudian kendaraan yang mempercepat lajunya, apakah dia diperlambat atau dipercepat? Dipercepat. Nah, menghentikan bola yang menggelinding. Ketika
ketika bolanya tadi kamu tendang, kecepatan, kemudian ada yang menghentikannya. Apakah itu dipercepat atau diperlambat? Diperlambat. Ya, jadi kalau dia menghentikan, lama-lama bolanya juga pasti berhenti. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk itu kita akan masuk pada kegiatan refleksi pada pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, Ibu minta kalian silakan lihat contoh soal yang ada pada LKPD. Contoh soalnya ada di LKPD, silakan kalian kerjakan. Ada 5 nomor ya. Silakan kalian kerjakan 5 contoh soal yang ada di situ. Bisa menggunakan bahan ajar yang sudah diberikan. Oke. Waktu kalian kerjakan di sini bukan ke kalian 10 menit ya. Silakan dikerjakan pada kertas kalian lalu dikumpulkan. Di sini Ibu akan bagi lembar refleksi juga untuk kalian bisa refleksikan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau dapat? Oke, sudah. Silakan, soalnya ada di LKPD. Kalau ada yang mau lihat, boleh lihat ada tampilannya di depan. Silakan.
dengan waktu atau bicara tentang GLB ya. Gitu. Kita akan praktek tentang itu. Silakan kalian tetap semangat untuk datang sekolah ya. Ya, Ibu. Gitu. Kemudian untuk tugas yang harus kalian kerjakan di rumah itu tolong kalian buatkan clipping ya. Tahu clipping dong? Tahu. Di rumah kalian buat clipping, cari materinya dari berbagai sumber, entah dari koran, dari buku maupun sekarang jangan cari dari internet juga boleh. Kalian cari dia punya gambar, ini penjelasannya, kemudian kalian boleh tempelkan pada kertas-kertas lalu dideskripsikan ya. Ingat paling tidak sekitar 5 lembar begitu ya. Itu masing-masing, bukan per orang, bukan per kelompok, masing-masing atau individu ya, bedanya per individu. Itu untuk tugasnya minggu depan juga dikumpulkan ya. Oke, ingat kalau kita mau jadi orang yang sukses, tentu kita harus rajin belajar. Kalau tidak belajar, apakah kita sukses? Tidak. Maka dalam diri kita harus kita tanamkan sebuah kepercayaan bahwa saya pasti bisa. Apapun kesulitan dalam kegiatan pembelajaran, apalagi fisika orang bilang rumus paling banyak, pasti bisa diselesaikan kalau kita belajar, menyukai atau apa? Mencintai pelajaran tersebut ya. Ya. Minggu depan Ibu yakin pembelajaran kita pasti lebih bagus lagi dari hari ini ya. Oke, baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kesediaan Rizda untuk pimpin kita dalam ini. Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dan izinkanlah saya di sini berdoa menurut agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Ya. Baik. Pembelajaran kita hari ini sekian. Selamat siang semua. Sampai jumpa minggu depan. Siap.